Kalau misalkan dalam pertemanan, dalam pengkeluargaan, dalam keluarga, dalam hubungan sesama manusia, kamu pasti mendengar apa namanya orang-orang yang kebiasaan-kebiasaan yang orang-orang toksik. Dan terkadang juga lu nggak sadar bahwa lu juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang toksik. Baik itu bisa berdampak kepada diri lu atau kepada orang lain. Gue juga ada kebiasaan-kebiasaan toksik ya, yang gue jalanin gitu ya. Selama ini juga gue sadar. Ini ada beberapa kebiasaan toksik yang menurut gue tuh bisa menghalangi pertumbuhan lu sebagai seseorang gitu. Bukan pertumbuhan sih. Tiap orang tuh kan berkembang, jadi kayak menghambat lu lah dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam bertindak atau dalam menentukan masa depan lu. Nah, ngomong-ngomong soal masa depan, yang pertama nih, kebiasaan toksik tuh yang gue lakukan itu, atau yang bisa kita lakukan itu adalah membiarkan masa lalu mempengaruhi keputusan lu, mempengaruhi masa depan lu. Maksudnya karena emang kita kan belajar dari masa lalu, belajar dari yang udah gitu kan. Terus karena lu udah tahu hasilnya gimana, jadi lu memutuskan A, B, C dalam apapun, mungkin dalam hubungan dengan orang lain, dalam hubungan dengan orang terdekat, atau hubungan dengan pertemanan atau gimana, atau lu nggak move on dari masalah itu sehingga lu berlarut, jadinya lu nggak positif sebagai orang gitu. Lu nggak gue juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Gue nggak move on selama bertahun-tahun mungkin. Bukan mungkin sih, emang bertahun-tahun. Jadinya gue tuh kayak lebih pesimis gitu. Ya udahlah, biarin aja lah, emang kayak gini hidup gue, emang kayak gini ini gue gitu. Nasib gue, terus gue jalanin terus karena trauma dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadinya ya itu toksik menurut gue sih. Dan yang kedua itu mengekspektasikan hal buruk pasti akan terjadi gitu. Segala sesuatu lu memutuskan A, B, C, terus lu menganggap bahwa nanti pasti gini. Gue juga pernah mengalami hal itu, karena itu namanya yang kayak pesimistik ya, kayak pesimis gitu. Kita harus mungkin skeptis juga jadi jatuhnya, tapi terlalu skeptis jadinya kayak pesimis kayak gimana gitu, yang kayak gue mengekspektasikan hal tersebut. Kalau gue bikin rencana ini pasti jatuhnya kayak gini gitu, pasti gagal atau pasti hal buruk bakal terjadi. Gue nggak maju dan gue nggak merealisasikan rencana itu gitu, rencana yang udah gue buat. Padahal dalam segala apapun itu, kalau misalkan dalam memutuskan hal untuk karir, memutuskan hal untuk hubungan percintaan mungkin, ya begitulah. Lu pasti, ya kita nggak tahu kedepannya gimana. Kalau misalkan lu menganggap hal buruk pasti bakal terjadi gitu, ya hal buruk pasti yang kalau terjadi, ya mungkin kita bisa ada caranya lah untuk menyelesaikan hal itu gitu. Nggak selalu hal buruk terjadi. Gue sih menganggap gitu. Lu membicarakan teman lu dengan orang lain gitu. Membicarakan ini bukan membicarakan hal yang positif, tapi membicarakan hal yang negatif gitu. Gosipin orang, nah itu tuh toksik banget. Membicarakan orang di belakang orang itu, ya rasanya itu nggak enak kalau menurut gue. Karena gue mengusahakan, ya namanya juga orang ya, tapi kalau gue sih pribadi mengusahakan, gue nggak mau ngebicarain orang atau teman, atau mungkin teman dekat atau keluarga, hal-hal buruk dengan orang lain ya. Kecuali misalkan lebih baik kalau lo misalkan gak suka dengan orang itu, kalau gue sih ngomong langsung atau bicara dengan empat mata. Lo gak suka ya bicara
berdua, lu punya masalah misalnya dengan orang lain, ada dengan teman lu gitu, kalau nggak suka gitu, misalnya hal-hal kecil aja, gue risih lu begini, gue risih lu begitu gitu, dengan cara yang baik mungkin dia bisa menerima gitu. Dan misalnya kalau lu misalkan salah ya lu minta maaf. Alangkah lebih baiknya seperti itu daripada lu ngebicarain teman lu hal-hal buruk tentang teman lu kepada orang lain. Sakit sih. Kalau gue berusaha sih enggak, jangan sampai begitu. Ini sering terjadi. Gue selalu membandingkan diri dengan orang lain gitu. Tapi itu otomatis gitu. Ya namanya juga orang sukses gitu ya. Namanya juga orang berhasil dari kita gitu. Jadi kayak anjir, dia lebih sukses daripada gue gitu. Gue selama ini ngapain aja gitu. Ternyata gue nggak ada guna. Gue. Nah itu tuh kayak itu toxic gitu. Kalau menurut gue toxic. Dan sebaiknya jangan terus dianggap seperti itu. Jangan terus melakukan hal yang kayak gitu. Karena itu menghambat diri lu. Ya kita udah tahu kan, sukses orang beda-beda. Sukses orang, kapan suksesnya orang itu beda-beda. Ada yang umur 50, ada yang umur 60, ada yang umur 30, ada yang dari awal udah sukses karena bapaknya kaya atau gimana. Gue gak tahu. Tapi definisi sukses juga beda-beda juga kan. Nah, nggak usah soal sukses, misalkan keahlian kalau lu merubahnya kecemburuan itu atau membandingkan diri lu dengan orang lain itu menjadi negatif, seperti contohnya yang kelima itu ngejudge orang lain. Ini agak susah nih karena nggak semua orang berpikiran sama dengan kita, nggak semua orang bergaya sama dengan kita, semua orang, tiap orang itu beda-beda. Jadi usahakan jangan ngejudge orang lain. Terus lu berusaha untuk ngerubah orang lain itu gitu, menjadi sepemahaman dengan lu gitu. Kalau gua sih, gua nggak mau ngejudge. Dulu gua ngejudge banget, tapi gua nggak mau ngejudge. Tapi kalau memang gua nggak sepaham gitu ya, nggak satu selera atau apa, ya udah biarin aja, tinggalkan aja, nggak usah lo urusin. Lebih baik lo ngurusin diri lo sendiri, ya kan? Hal-hal toksik yang lainnya, lo mencari alasan untuk bahagia. Coba kalau gua punya sepeda ya gitu, gue pasti bakal lebih seneng gitu. Gue bisa jalan-jalan sama teman gue bisa rame-rame nongkrong ke sepeda. Udah punya sepeda, misalkan gue punya motor, gue pasti larinya kan lebih kencang, lebih cepat gitu. Terus udah punya motor, coba gue punya mobil gitu, nggak kehujanan, nggak ini gitu kali ya. Nggak debu, AC adem, macet nggak macet gitu. Terus udah punya mobil, coba gue punya kena macet, punya mobil, coba gue punya pesawat, helikopter gitu ya. Kayak pengusaha gitu mungkin lebih cepat mencapai tujuan, nggak usah sibuk sana, nggak usah macet ke sini, ke rumah, ke apa, pakai helikopter aja. Udah punya helikopter, kok coba gue punya kapal feri, lebih punya kapal mewah, yacht atau apa gitu, kayak bisa, mungkin gue lebih seneng kali ya gitu. Jadi kayak liburan musim panas sih, musim panas gaya kayak bule, liburan musim panas kayak bule-bule gitu, lebih bahagia atau yang semacamnya. Itu contoh aja. Ya itulah, kadang-kadang kita kayak mencari alasan untuk bahagia gitu. Dan selanjutnya adalah berpikiran negatif. Nah, berpikiran negatif ini gue juga sering melakukan sih, berpikiran negatif kepada apapun itu, mau kepada orang lain atau kepada keadaan atau apa gitu. Berpikiran negatif ini kalau gue itu lebih, jadi kita berandai-andai itu, pasti bakalan gini, pasti bakalan ini. Misalnya orang baik sama kita, ini maunya apa nih, ini maunya aneh, pasti ada maunya, kayak berpikir negatif. Kita nggak tahu maunya orang itu apa gitu kan. Gue menganggap gitu, kayak tumben-tumbenan misalnya ada orang yang baik sama gue, terus ini pasti maunya apa gitu, ini pasti ada maunya atau gimana gitu, kayak berpikiran negatif gitu. Jadi kayak apa ya, itu menguras energi sih. Yang berikutnya adalah menunjuk kesalahan pada orang lain, dan lu play victim gitu. Lu merasa diri lu korban gitu dalam segala hal sesuatu. Misalkan lu dalam tim presentasinya gagal, terus lu nunjuk temen lu, mungkin gara-gara dia presentasinya nggak bagus, ya gue jadi teman setimnya jadi keikut-ikutan salah gitu. Nah itu
menurut gue sih nggak baik sih. Gue pernah melakukan hal itu. Iya, gue pernah melakukan hal itu waktu sekolah karena gue nggak mau disalahkan gitu. Dan waktu itu emang benar bahwa gara-gara dia presentasi kita gagal, presentasi kita jelek, karena dia nggak bisa kerja sama, dan kita satu timnya jadi korban gitu kan. Ya udah, salahnya gue itu waktu itu di depan umum, di depan kelas itu gue, di depan guru juga gue ngebilang gitu bahwa ini salah dia, ini gue nunjuk orang dan kita semua ini. Tapi ya namanya juga tim ya, salah satu salah semua gitu loh. Dan dari sana dapat pelajaran bahwa lebih baik jangan nunjuk orang, jangan bertindak sebagai korban gitu. Lo bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau lo salah ya lo nggak usah nunjuk orang di depan publik gitu lah. Lo kalau mau ada masalah ya ngobrolin sama orang tersebut yang bikin masalah gitu. Di kehidupan sehari-hari gue juga menghindari hal yang kayak gitu sih. Tapi terkadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa ini toksik nih. Hal yang gue lakukan tuh toksik dan gak baik buat diri gue sendiri gitu. Yang gitu deh. Mudah-mudahan mungkin lo ada hal lain ketoksikan diri lo yang lu rasakan yang sebenarnya itu nggak baik. Silakan komen aja. Ya udah, pas ini dulu. Bye.